Halo Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Riki Wisya Setiawan. Saat ini kami akan berdiskusi mengenai isu atau tema yang ada di kampus kita, kampus kami di jurusan akuntansi Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang bersama Mbak Eva. Mbak Eva ini adalah mahasiswa yang sudah melakukan tugas akhir yang tentunya ada pengalaman tentang proses bimbingan. Tema kali ini adalah terkait dengan monitoring proses bimbingan tugas akhir mahasiswa. Oke, selamat siang Mbak Eva. Ya, siang. Perkenalkan saya Riki ya. Iya, Eva. Oke, Mbak Eva, jadi kan ini sudah pernah melaksanakan proses bimbingan ya, Iya. selama ini. Jadi apakah dalam proses bimbingan ini ada nggak sih alat yang digunakan untuk bukti kalau sudah melakukan bimbingan? Untuk sementara ini kita untuk bukti melakukan bimbingan itu cuma memakai kartu konsultasi bentuk kertas seperti itu. Oh. Iya, masih dalam bentuk kertas. Jadi setiap kali bimbingan harus dibawa seperti itu. Oh, masih dalam berbentuk kertas ya? Iya, Oh berbentuk gitu, masih fisik. manual ya? Masih Iya, manual. manual. Tidak ada menggunakan teknologi informasi kayak web gitu Masih atau apa? belum. Belum ada Iya, ya? untuk bimbingan masih belum. Ada nggak sih keluhan-keluhannya selama Mbak Eva atau ada pernah dengar keluhan teman-temannya juga yang sedang melaksanakan bimbingan terkait dengan bimbingan tugas akhir ini? Iya. Mungkin untuk keluhan-keluhan sepertinya sama teman-teman juga lebih banyak itu kesulitan menemui dosen. Karena kan untuk dosen pembimbing sendiri itu nggak cuma ngurusin mahasiswa aja kan. Ada sebagian dosen pembimbing itu yang sebagai wakil dekan atau sebagai ketua jurusan seperti itu kan. Jadi akan lebih banyak pekerjaan lain sehingga menghambat mahasiswa untuk melakukan bimbingan. Namun kalau misalkan sebagian itu juga belum ada konfirmasi dari dosen untuk bahwa hari ini tidak bisa bimbingan. Jadi kebanyakan mahasiswa itu lebih lama menunggu dan akhirnya tidak ketemu sama dosen. Jadi itu sangat menjadi kendala sih untuk mahasiswa yang bimbingan, termasuk saya sendiri. Oke, terakhir Mbak Eva, ini mungkin terkait dengan harapan Mbak Eva selaku mahasiswa dan juga teman-teman mungkin ya, dengan adanya nantinya jika ada proses bimbingan ini ditunjang dengan teknologi informasi, menurut Mbak Eva bagaimana? Untuk menurut saya sih kalau misalkan bimbingan ditunjang dengan teknologi informasi, semoga itu bisa lebih membantu untuk mahasiswa bimbingan dengan dosen yang kadang sulit ditemui ya. Jadi bisa misalkan kita menguploadkan proposal atau skripsi, jadi tidak perlu bertemu secara langsung dan juga dosen juga bisa memberikan revisi melalui teknologi informasi yang disediakan. Baiklah, itu saja saya rasa Mbak Eva. Terima kasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Saat ini saya akan berdiskusi dengan Pak Rosel. Beliau adalah salah satu dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Rosel. Selamat siang. Ya. Sehat Pak? Sehat. Ya. Oke Pak, ini saya mau berdiskusi nih Pak terkait dengan isu yang ada di kampus kita Pak. Ya. Salah satu isunya kan ada monitoring proses bimbingan tugas akhir mahasiswa. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yang telah lama di sini. Ya. Oke, yang pertama adalah apakah ada alat untuk memonitoring proses bimbingan tugas akhir di kampus kita Pak? Atau kalaupun ada berupa apa biasanya? Proses bimbingan penulisan tugas akhir itu Ya. ada. Nah, salah satunya itu adalah kartu bimbingan konsultasi. Nah, jadi kartu bimbingan konsultasi itu adalah media dosen untuk memonitor yang pertama berapa kali jumlah pertemuan proses bimbingan itu terjadi dengan mahasiswa, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memonitor progres hasil pengerjaan tugas akhir. Kedua. Oke, baik Pak. Berarti masih manual Pak ya, berupa kertas. Berupa ya, masih berupa kertas. Belum ada kita itu alat yang digital lah. Iya Pak. Selanjutnya nih terkait dengan yang sedang ramai dicanangkan yaitu Smart ASN ya Pak ya. Jadi apakah menurut Bapak dengan adanya teknologi informasi perlu dilakukan untuk menunjang monitoring proses bimbingan tugas akhir? Sangat perlu sekali nih, karena dalam praktiknya proses pembimbingan tugas akhir itu banyak menghadapi kendala
beberapa kendala yang dihadapi adalah kesulitan dosen dalam memonitor mahasiswa yang jangka waktu penyelesaian skripsinya itu lebih dari 2 bulan. Nah itu sangat perlu. Jadi- Nah cuman dalam bentuk apa? Nah ini kita belum. Itu yang kami harapkan ada bentuknya lah, Oh, betul. bentuk TI-nya. Baik, Pak. Nah, Pak, kemudian selanjutnya, andai kata ya, Ya. kita mencoba mengimplementasikan teknologi informasi tersebut untuk memonitoring bimbingan tugas akhir. Teknologi tersebut mampu untuk menjawab keluhan-keluhan entah itu dari dosen ataupun dari mahasiswa tentang tugas akhir. Kan karena ada beberapa keluhan dari mahasiswa tuh, misalkan susahnya bertemu dengan dosen gitu, Pak. Jadi dengan keberadaan teknologi informasi itu tentu saja menurut saya pribadi dapat menjawab keluhan-keluhan yang oleh mahasiswa lah. Keluhan yang pertama dalam penyusunan tugas akhir, penyelesaian tugas akhir itu dengan adanya teknologi informasi, setiap dosen itu akan dapat dilihat kinerjanya. Nah, salah satu ukuran kinerja adalah ketepatan waktu penyelesaian masa studi. Nah, itu yang menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja dosen. Itu salah satu. Dan kinerja yang lain adalah di samping waktu ya kualitasnya. Jadi saya harapkan ada teknologi informasi yang dapat menjawab permasalahan tentang ketepatan waktu penyelesaian masa studi, dalam hal ini penyelesaian tugas akhir yang sesuai dengan buku panduan ya idealnya 2 bulan. Baik. Oke, apa harapan Bapak terhadap kami para dosen yang sedang melaksanakan lasar dalam melakukan aktualisasi ya, Pak? Oke. Harapan kami kepada dosen yang melakukan latihan dasar, latsar ya. Iya, Pak. Latsar itu adalah satu, kalau ini terkait dengan proses bimbingan tugas akhir, itu adalah segera mengaktualisasi atau membuat namanya SOP yang terkait dengan bimbingan tugas akhir. Itu yang pertama. Agar apa? Agar proses pembimbingan tugas akhir itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga hal tersebut dapat menjawab keluhan mahasiswa selama ini bahwa penyusunan tugas akhir itu tidak ada acuan yang dapat memberikan memberikan efek langsung terhadap mereka. Nah, itu harapan saya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosa atas waktunya. Iya. Sampai jumpa kembali, Pak ya. Iya, Terima terima kasih kasih. Iya. Demikian wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan mahasiswa dan dosen di lingkungan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya terkait dengan isu monitoring proses bimbingan tugas akhir mahasiswa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya harapan dari para dosen dan mahasiswa agar ada penunjang teknologi informasi terhadap monitoring proses bimbingan tugas akhir mahasiswa. Kenapa? Agar data-data yang awalnya tadi adalah manual bisa dikumpul menjadi satu bagian yang terintegrasi untuk jurusan atau pangku kebijakan untuk bisa mengambil keputusan. Misalkan untuk mahasiswa sendiri bisa menampung keluhan-keluhan mahasiswa dalam kendalanya melakukan tugas bimbingan tugas akhir tersebut. Untuk dosen sendiri, adanya teknologi informasi sangat membantu para dosen untuk mengontrol jumlah bimbingannya dan progres dari bimbingannya dan sejauh apa bimbingannya dapat menyelesaikan tugas akhir tersebut. Sekian dari saya, Ricky Yunisa Setiawan. Sampai ketemu lagi di tugas-tugas selanjutnya. Tahu lah apa yang nggak pindah gerobak. Ini adalah fasilitas